Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat pokoknya selamat lah ya buat teman-teman semuanya. Ya gimana kabar nih? Semoga teman-teman semuanya sehat selalu ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu. Yang sakit semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, tetap di Rahmat Channel guys ya. Jadi berjumpa lagi lah dengan saya nih ya, Rahmat ya, di channel Rahmat Channel guys. Channel kesayangan rakyat Indonesia, rakyat Malaysia, rakyat Singapura. Itu ya, sorry guys ya, mungkin agak ya lucu-lucu sedikit lah guys ya. Oke guys, di video kali ini saya ingin membahas ya, sangat bagus juga untuk kita bahas guys, untuk kita sharingkan ya, bahwa di sini guys, betulkah Muslim Indonesia ya, dengar dulu guys, betulkah Muslim Indonesia lebih bebas ya, lebih bebas daripada Muslim Malaysia? Seperti itu guys, apa benar guys? Tentu saya pun penasaran melihat video ini ya. Buat teman-teman semuanya, sebelum kita melihat video ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya yang suka dengan channel ini, bolehlah untuk support channel ini guys ya, subscribe, like, dan komentar, dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terupdate daripada Rahmat Channel. Tidak berbuang masa, jom langsung kita melihat videonya. Kalau kita melawat ke Indonesia, kadang-kadang ternampak rakyat Islam mereka yang ada pakai tatu. Minum arak juga nampak macam bukan perkara yang sangat pelik di sana. Lepas tu bila tengok filem Indonesia, banyak je watak Islam yang berkahwin dengan orang bukan Islam. Boleh ke macam tu? Kenapa orang Islam di Indonesia nampak lebih bebas dari Islam di Malaysia? Saya bukan cakap yang Muslim Indonesia ni ramai sangat yang bertatu dan minum arak, tapi apa yang saya nak cakap ialah, perkara-perkara ini tak dipandang pelik di Indonesia. Cuba bayangkan jika Melayu Malaysia pakai tatu, mesti orang tu dah kena cop kafir. Jadi dalam video ini, saya akan ceritakan kenapa Muslim Indonesia kelihatan lebih bebas dari Malaysia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe untuk support channel saya ni. Subscribe guys. Yang pertama sekali, ini bukan pasal baik atau jahat Indonesia. Ini pasal normalisasi sesuatu masyarakat dalam satu-satu perkara. Sebagai contoh, kita mungkin rasakan tatu dan arak tu benda yang tak normal kerana ianya haram, tapi orang kita juga ramai je yang hisap rokok dan tidak bertudung, sedangkan terang-terangan itu juga haram. Ini kerana ianya dinormalisasi masyarakat kita. Jadi ini bukan pasal Malaysia lebih baik dari Indonesia, atau Indonesia lebih baik dari kita. Masing-masing dari kita boleh perbaiki dan belajar dari kesilapan masing-masing. Betul. Indonesia yang besar. Oke guys, sebentar ya, kita sedikit hentikan sedikit videonya. Betul guys ya, di video kali ini tidak bermaksud ya untuk mengatakan bahwa di Indonesia itu banyak orang yang bermaksiat begitu ya, dan di Malaysia itu baik seperti itu, dan kebalikannya juga di Malaysia itu mungkin banyak orang yang bertatu begitu, tetapi di Indonesia sedikit begitu. Tidak seperti itu guys. Mungkin video ini adalah menggambarkan bahwa marilah kita saling memperbaiki ya kan, dengan kita tahu mungkin di Indonesia banyak orang yang bertatu, minum-minuman keras itu dianggap biasa guys ya. Maka ini diperbaiki harusnya ya oleh orang-orang Indonesia, artinya orang-orang yang tokoh agama segala macam ya. Ini tugasnya guys, untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa ini adalah yang salah guys, ataupun dosa seperti itu. Dan sama juga di Malaysia seperti itu guys ya. Oke, kita lanjut ya. Yang besar ya. Indonesia adalah negara yang keempat paling berpopulasi di dunia. Dan kalau korang nak tahu, Indonesia juga negara yang mempunyai penganut Islam terbesar di dunia. Malah hampir 85% rakyat Indonesia beragama Islam. Jadi bagaimana Malaysia yang penganut Islamnya hanya 65% ini, mempunyai undang-undang Islam yang lebih ketat dari Indonesia? Sebab yang pertama ialah kebesaran saiz negara Indonesia itu sendiri. Bukan semua kawasan di Indonesia yang rakyat Islamnya lebih bebas dari Islam di Malaysia.
Mungkin ada banyak kawasan di Indonesia yang penganut Islamnya lebih bebas dari Islam Malaysia, tapi banyak juga kawasan Oke. di Indonesia yang penganutnya lebih Islamik dari Islam Malaysia. Sebagai Oke, contoh, betul. tengok kawasan seperti Aceh yang mengamalkan undang-undang Islam yang lebih ketat dari kita. Jadi yang Ya, pertama betul ya, korang Bos. kena faham, yang Indonesia ni negara republik yang sangat besar. Ada kawasan yang sangat Islamik, ada kawasan yang penganut Islamnya sangat bebas, ada kawasan yang pribuminya beragama Hindu, malah ada juga kawasan yang majoritinya pribumi beragama Kristian. Kita kena ingat Oke. rakyat Indonesia itu 10 kali lebih ramai dari rakyat Malaysia. Dan mesti korang akan cakap, memanglah Indonesia besar dan berbagai agama, tapi peratus rakyat Islamnya tetap lebih ramai dari Malaysia yang cuma 65% saja. Jadi kenapa Betul, ada lebih orang ramai ya. Islam mereka yang berani bertatu dan tak dikecam? Ini membawa kita ke poin seterusnya. Oke. Etnik pribumi yang bukan Islam. Majoriti penduduk Indonesia memang beragama Islam iaitu lebih 85%. Tapi Oke, kena betul. ingat, lagi 15% bukan beragama Islam. Dan dalam 15% itu, mereka bukan saja beretnik Cina dan India, tapi kebanyakannya adalah etnik pribumi Indonesia. Jadi bayangkan ada 40 Oke. juta orang Indonesia yang bangsa, rupa dan identitinya sama dengan warga Indonesia lain, tapi bukan Islam. Senang cakap, ramai Oke. je orang pribumi di Indonesia yang bukan Islam. Tidak seperti di Malaysia, di mana semua orang Melayu itu beragama Islam. Jadi bayangkan Betul. kita ni orang Jawa Islam, dan kawan kita juga orang pribumi, tapi bukan Islam, yang pakai tatu, minum arak, dan sebagainya. Jadi tentulah benda Oke. macam tu bukan lagi tabu dan pelik kerana ramai je orang pribumi bukan Islam yang pakai tatu. Kira kalau orang Jawa Iya. Islam nak pakai tatu pun, tiada siapa akan persoalkan kerana ianya normal untuk nampak orang pribumi bertatu. Berbeza pula dengan di Oke. Malaysia, walaupun penduduk Islamnya hanya 60%, tapi hampir semua orang bukan Islam di Malaysia itu berbangsa Cina dan India. Hanya minoriti Oke. saja warga Bumiputera di Malaysia yang tidak beragama Islam. Tapi majoriti Oke. Bumiputera di Malaysia adalah Melayu yang boleh dikatakan semuanya beragama Islam. Kalau jumpa Melayu Malaysia yang bukan Islam pun dah jadi tersangat pelik. Jadi confirm lah pelik Oke. kalau ada orang Melayu Malaysia yang pakai tatu. Faham tak? Oke guys ya, wah itu ya ternyata eh, kenapa ya di Indonesia walaupun bisa dikatakan rakyat ataupun mayoritas adalah Muslim guys ya, mayoritas adalah Muslim, tapi mungkin ya banyak juga orang-orang yang memang Muslim di Indonesia itu banyak yang menggunakan tato ya kan, terus menggunakan minum minuman keras seperti itu ya. Dan itu dianggap gimana guys ya, mungkin dianggap biasa bagi orang-orang yang memang itu sekitaran lingkungannya itu seperti itu guys ya. Tapi inilah tugas daripada tokoh-tokoh agama ya, salah satunya adalah agama Islam karena mayoritas tadi kan. Kalau orang yang non muslim mungkin ya bertato, minum minuman keras mungkin oh ya biasa lah guys ya, tetapi bagi yang Islam ini yang jangan sampai terjadi guys ya. Ini juga tugas tokoh-tokoh agama ya, ustaz-ustaz segala macam, untuk memberikan informasi tentang bahwa ini yang betul, ini yang boleh dan ini yang tidak boleh guys ya. Dan di Malaysia juga ada juga guys ya, artinya kalau dikatakan Melayu ya kan, kalau dikatakan Melayu yang di Malaysia ya, ini khusus di Malaysia, kalau dikatakan Melayu itu bisa dikatakan mayoritas Muslim, Muslim guys, seperti itu ya. Betul juga guys, kalau di Indonesia ya, saya gambarkan di Indonesia itu guys, yang saya tahu itu kalau orang-orang yang bersuku ya, kalau di Indonesia kan bersuku guys, Melayu. Kalau orang yang Melayu, suku Melayu itu bisa dikatakan jarang atau tidak ada guys orang-orang yang non Muslim. Wah begitu ya. Kalau yang Melayu ya, yang Melayu kalau di Indonesia. Mungkin teman-teman semuanya boleh juga bantu komentar kalau yang lebih paham ya, ataupun lebih tahu tentang informasi di Indonesia guys ya. Dan kalau di Malaysia guys, setahu saya kata Melayu itu adalah ya dikatakan apa ya, mayoritas itu Muslim, Muslim ya.
Kecuali memang orang-orang yang tempatan itu yang misalnya contoh kayak di mana ya, di Malaysia bagian mana tuh guys, itu banyak orang-orang pribumi ya, orang-orang asal di situ yang memang non muslim ya. Kalau bertato ya wajar lah seperti itu ya. Oke guys, mungkin boleh ditambahkan di kolom komentar guys ya, mungkin kita bisa sharing-sharing dulu, sharing-sharing juga tentang bagaimana perkembangan Islam di Malaysia seperti itu. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua ya kan. Sekali lagi video ini ya bukan untuk mengatakan, menjelekkan bahwa membeda-bedakan antara ternyata di Indonesia ini banyak orang yang menggunakan tato, banyak minum arak sebagainya. Sedangkan di Malaysia itu tidak seperti itu. Dan dibalik lagi ya, bukan di Indonesia ini tidak ada yang meminum alkohol ya, dan bertato, sedangkan Malaysia itu banyak. Bukan seperti itu guys. Ini sebagai saling melengkapi begitu ya, saling memperbaiki ya, seperti itu. Apalagi ya yang di Indonesia ini mayoritas Islam, harusnya lebih hukum Islam itu lebih ketat lagi guys ya, karena memang mayoritas Islam dan banyak penduduknya seperti itu. Sedangkan di Malaysia itu Islamnya ya berapa tadi, 60% ya, 60% kurang lebih ya Islamnya. Begitu, jadi saling melengkapi lah seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu guys. Boleh teman-teman juga tambahkan di kolom komentar. Oke guys, mungkin itu dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, jadi pelajaran juga buat kita semua, menjadi ilmu juga buat kita semua guys ya. Jangan lupa video ini share guys teman-temannya, supaya banyak lagi orang yang mendapatkan informasi yang penting ini guys ya. Itu dulu lah video hari ini. Tetap di Rahmat Point Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.